Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah shadaqallahul azim. Ikhwana fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, baik dengan hati kita, dengan lisan kita, maupun dengan amal sholih kita. Kemudian sholawat serta salam sepenuhnya kita curahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau. Ikhwana fiddin rahimakumullah. Dalam sebuah riwayat, suatu ketika Rasulullah memanggil para sahabat beliau. Beliau berkata, "Akhzurul mimbar, mendekatlah kalian kepada mimbar." Lantas para sahabat datang mendekat kepada mimbar, duduk menghadap kepada Nabi SAW, seraya mengarahkan pandangannya kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi Muhammad mulai menaiki mimbar beliau. Ketika beliau menaiki tingkatan mimbar yang pertama, beliau mengucapkan amin. Ketika Rasulullah menaiki tingkatan mimbar yang kedua, beliau juga mengucapkan amin. Begitu pula ketika menaiki tingkatan mimbar yang ketiga, Rasulullah mengucapkan amin. Lantas Rasulullah turun dari mimbarnya. Kemudian salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, kami mendengar pada hari ini sesuatu yang tidak pernah kami dengar sebelumnya." Maka Rasulullah menjawab, "Ketika aku menaiki tingkatan mimbar yang pertama, sesungguhnya malaikat Jibril berkata kepadaku." Malaikat Jibril berkata kepadaku, "Ba'da man adraka Ramadan, falam yughfar lahu, faqultu amin." Celakalah orang yang mendapati bulan Ramadan, akan tetapi tidaklah dia mendapat ampunan dari Allah, maka aku mengatakan amin. Kemudian ketika aku menaiki tingkatan mimbar yang ketiga, malaikat Jibril berkata kepadaku, "Ba'da man dzukirta indahu falam yusolli 'alaika, fakultu amin." Celakalah orang yang disebutkan nama engkau di sisinya, akan tetapi dia tidak berselawat kepada engkau, maka aku katakan amin. Kemudian ketika aku menaiki tingkatan mimbar yang ketiga, malaikat Jibril berkata kepadaku, "Ba'da man adraka abawai al-kibaru indahu aw ahaduhuma falam yudkhilahul jannah, fakultu amin." Celakalah barang siapa mendapati kedua orang tuanya sudah tua di sisinya, atau salah satu di antara keduanya, akan tetapi tidaklah orang tua tersebut memasukkannya ke dalam surganya Allah, maka aku katakan amin. Ikhwana fiddin rahimakumullah. Dari hadis di atas, dari hadis yang baru saja saya sampaikan, ada 3 golongan orang yang didoakan celaka oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah malaikat yang paling dekat dengan Allah dan paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika malaikat Jibril berdoa yang kemudian diaminkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, maka sudah tidak perlu disangsikan lagi akan terkabulkannya doa tersebut. Yang pertama, golongan yang pertama yang didoakan oleh malaikat Jibril yaitu ketika orang mendapati bulan suci Ramadan, bulan yang penuh mulia, bulan yang penuh dengan ampunan, tetapi menyia-nyiakan bulan Ramadan tersebut sampai selesai bulan Ramadan tersebut, orang tersebut tidak mendapat ampunan dari Allah, maka celakalah dia. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan di mana siang dan malamnya adalah penuh dengan ampunan. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi."
Man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan penuh dengan iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Begitu pula barang siapa menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan dengan tarawih, dengan qiyamul lail, dengan tadarus Al-Qur'an, maka akan diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Wa nafidin rahimakumullah. Jadi ketika ada orang yang mendapati bulan Ramadan tapi dia tidak menjadikan momentum Ramadan itu sebagai ampunan dia untuk meraih ampunan Allah, menjadikan dia taubat kepada Allah, maka dia termasuk orang yang celaka. Ibarat ada orang sakit parah, kemudian di depannya ada obat yang bisa menyembuhkannya, ada obat yang bisa meringankan rasa sakitnya, tetapi dia tidak mau meminumnya, maka orang itu pasti akan celaka. Kemudian golongan orang yang kedua yang didoakan celaka atau didoakan keburukan oleh malaikat Jibril, yaitu ketika ada seorang mendengar disebut nama Rasulullah SAW tetapi dia tidak mau bersolawat kepada Nabi, maka orang itu akan celaka. Bahkan Rasulullah SAW memberi predikat, orang yang tidak mau bersolawat kepadaku ketika disebutkan namaku, dengan predikat bakhil dan keras hati. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa bersolawat kepada Nabi. Ikhwana fiddin rahimakumullah. Nabi Muhammad merupakan orang yang begitu berjasa kepada kita. Beliaulah yang menunjukkan jalan hidayah, jalan menuju kebaikan, jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sudah sepatutnya kita bersolawat kepada Nabi SAW. Bahkan Allah dan para malaikat saja bersolawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kenapa kita tidak mau bersolawat kepada Nabi? Maka kita akan menjadi orang yang celaka. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaik. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaik. Kemudian ada yang terakhir, golongan yang celaka yang didoakan oleh malaikat Jibril, yaitu ketika kita mendapati kedua orang tua kita di masa tua atau salah satu di antara keduanya, tetapi tidak menjadikan kita masuk surga, maka kita akan celaka. Ketika kita mendapati kedua orang tua kita dan kita tidak berbakti kepada mereka di masa tuanya, tidak mau menjaga mereka, merawat mereka di masa tua, maka itu akan celaka dan tidak mendapatkan surga dari Allah. Sehingga ada ungkapan bahwasanya surga berada di telapak kaki ibu. Maka dari itu ikhwana fiddin rahmakumullah, sebagai orang yang dilahirkan oleh kedua orang tua kita, terutama ibu kita, memang sudah sepatutnya kewajiban kita untuk berbakti kedua orang tua kita. Di dalam agama Islam, anjuran berbakti kepada orang tua sangat ditekankan. Bahkan durhaka kepada kedua orang tua termasuk dosa yang sangat besar. Paling tidak minimal bentuk bakti kita kepada kedua orang tua kita, yaitu mendoakan kedua orang tua kita ketika orang tua kita masih hidup maupun sudah meninggal. Insya Allah ketika kita senantiasa mendoakan kedua orang tua kita, kita akan didoakan oleh anak-anak kita, didoakan oleh cucu-cucu kita kelak ketika kita masih hidup maupun sudah meninggal. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ikhwana fiddin rahimakumullah. Hadis yang saya bacakan di atas, redaksi hadisnya bisa dilihat di kitab Al-Mustadrak As-Sahihain, nomor hadis 7256. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.